Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para bapak, ibu, adik-adik juga hadirin yang kami hormati, dan juga sahabat Mimada yang kami hormati dan dirahmati Allah. Marilah pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam mendalami kitab fikih Safinatus Shalah. Sebelum kita buka, mari kita tawasul dahulu kepada Anbiya, juga kepada guru-guru kita, terutama kepada musonef kitab ini. Bini adliridha'illah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Suma ila jami'a syekhina wa murid rohina wa jami'a asatidina wa jami'a wa walidina khususan hadal kitab. Syablillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaya jibu mongko nuli wajib alaihi ing atase muslim apa ayat ta'allama nyento ngaweruhi sapa muslim surutas sholati ing pira-pira syarat sae salat wa arkanaha lan pira-pira rukune salat mamubtilatiha lan pira-pira perkara kang batalake salat. Di sini dijelaskan oleh musonef bahwa pertama-tama yang wajib bagi seluruh umat Islam yaitu mengetahui beberapa ataupun keseluruhan dari syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan juga perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Adapun yang dikatakan syarat itu apa toh? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan atau melakukan sesuatu. Satu contoh ngeten. Misalnya niku sinten Mas Rohimin. Mas Rohimin sebelum jadi istilahnya apa? Security, nggih. Niku dia harus memenuhi beberapa syarat yang harus dilengkapi sehingga dia bisa menjadi security. Nggih. Lah ngoten to. Lah apabila salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka secara otomatis Mas Rohimin tidak bisa menjadi security. Satu contoh, misalnya dari mana itu kantornya Pak Rohimin memberi syarat pertama harus pendaftaran, terus ngisi formulir, menyerahkan foto, ataupun juga dengan selanjutnya interview. Lah misalnya dari salah satu 4 nih, 3 sudah terpenuhi. Lah pas interview Mas Rohimin nggak bisa hadir, entah itu tidur atau dengan alasan apapun. Maka secara otomatis Mas Rohimin tidak sah menjadi security. Begitu juga dengan sholat. Syarat-syaratnya sholat, apabila salah satu dari syarat-syarat sholatnya itu tidak dipenuhi, maka seorang musolli atau orang yang akan sholat, maka tidak sah sholatnya. Paham sampai di sini ya? Kita lanjut. Juga rukun itu adalah sesuatu yang dikerjakan dalam sesuatu itu. Adik bingung kan? Nah, memang definisi itu rada sok mumet prakteknya ngeten. Satu contoh misalnya teng salat mawon. Rukunnya salat adalah salah satu contoh adalah membaca surat Al-Fatihah. Lah apabila seorang musolli ketika salat niki kok tidak membaca surat Al-Fatihah, maka jelas sholatnya tidak dianggap. Ngoten nggih? Bisa dipahami ya sampai sini ya?
Mari saya teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasurutuha mongko utawi pira-pira syarat sae salat iku isna asyara ana 12. Al awalu utawi kang awal iku taharatu saubi sucine pakaian ataupun sandangane musoli. Wal badani lan badane musoli, wal makani lan panggonane utawa tempat salate musoli minan najasati saking pira-pira najis. Nah, terus syarat salat yang tadi saya sebutkan tadi itu syarat, definisi dari salat, dari syarat dan juga contoh gampangnya syarat seperti ini. Nah, niki teng salat begitu juga. Niki syarat-syarat salat niki ada 12. Yang pertama yaitu suci. Suci ini meliputi dari suci badan, suci pakaian, dan juga suci tempat sholat dari beberapa najis. Badan, saub atau pakaian ya. Saub atau pakaian ya pakaian yang akan kita gunakan untuk melakukan sholat. Dari atas sampai bawah. Dari luar sampai dalam. Ini harus suci. Pokoknya sing menempel ke tubuh kita. Itu namanya pakaian sholat. Pakaian yang dimaksud di sini pakaian yang dilaksanakan ketika kita akan melakukan sholat. Badan ini anggota tubuh kita. Dari rambut sampai kaki. Nah ini juga harus dicek dulu. Suci nopo mboten. Lah niki harus dicek. Yang ketiga tempat sholat. Lah tempat sholat niku ketika kita sering tergesa-gesa nggih, ke masjid langsung ngatek Allahu Akbar istilahnya satu contoh. Lah niki harus dicek dulu, di situ ada najis ndak misalnya. Ataupun sajadah yang kita pakai. Sajadah yang kita bawa ke masjid atau musola ataupun di rumah. Lah niki dicek dulu ada najis atau tidak. Kalau ini kita sudah yakin dari pakaian, badan, tempat sudah suci dari najis, maka kita sudah masuk, istilahnya syaratnya sudah terpenuhi. Wahia utawi an-najasat iku al-khamru arak wal baululan uyuh wal ghaitulan warausulan celetong kotoran ya. Wadamulan getih wal qaihulan nanah wal qaiulan utah-utahan wal kalbulan asu wal khinzirulan babi wa far'u ahadihima lan anak turune salah sijine saka kalbu wal khinzir. Nah ini termasuk di situ najasat, yaitu yang pertama arak atau minuman keras. Minuman keras ini ketika mengenai kita atau badan kita ataupun pakaian, intinya itu sudah termasuk najis. Minuman keras. Banyak sekali ya, contohnya minuman keras itu banyak sekali. Yang selanjutnya itu baul ataupun air kencing. Air kencing ini juga najis. Selanjutnya yaitu kotoran manusia. Terus selanjutnya yaitu kotoran kandang kotoran kandang, semisal kayak kotoran kambing ataupun kotoran lembu dan lain sebagainya. Intinya di situ. Terus dam, getih, darah niki darah yang ketika satu contoh ketika kita menyembelih hewan kurban satu contoh ataupun ayam misalnya, itu darah mengenai tubuh itu sudah termasuk najis, maka itu harus dibersihkan. Tapi ketika darah itu di hewan yang kita sembelih itu sudah dibersihkan, terus sudah masih istilahnya masih ada dikit-dikit itu sudah maafun, tidak apa-apa. Terus selanjutnya koeh ini apa? Nanah nih.
Nanah niku semisal kayak kita bisulon ataupun apa itu? Korengan, Mas. Korengan itu kan timbul nanah. Apabila itu pecah itu menjadi najis. Nak dereng pecah dereng, Mas. Nak dereng pecah nggih. Gitu piyambak sok ngeten nggih, misale Pak Udin dulu ketika tergoyang koreng nanti di gini-gini pakai pulpen itu ya. Nah, itu sering itu. Nah, itu yang namanya nanah itu. Itu nanah. Terus selanjutnya yaitu koeh ataupun utah-utahan apa hok nggih, gampangnya napa? Bahasa sing bisa dimafhum cepat ini napa, Mas? Muntahan ya, muntahan manusia ya. Kayak misalnya satu contoh lagi, Mas Rohimin misalnya, Mas Rohimin deh. Lah misalnya jenengan Mas, kok naik mobil, kok pusing mual, akhirnya hok itu sudah najis, Mas. Lah niku pakaian atau badan yang jenengan itu sudah najis. Maka ketika itu kuat najis, yang terkena itu namanya muta najis. Maka itu harus disucikan, Mas. Nggih, dilele Mas Rohimin nggih. Nah niku jenengan kata ngoten niku. Terus selanjutnya yaitu anjing. Anjing niki nggih air liurnya ataupun terus khinzir, babi juga ataupun anak turune, misalnya anaknya anjing, anaknya babi ataupun kawin silang misalnya. Saniki model apa niku bahasa cloning apa itu. Lah niku kepala anjing, badan babi. Lah itu juga termasuk najis. Tapi di sini sudah bisa dipahami untuk sementara. Kalau sudah ya saya kira rasanya ini dulu ya. Bisa kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Sebenarnya ini masih banyak ya. Semoga nanti ada waktu sehingga kita bisa membahas. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.